Kenapa penting untuk kalian mengedukasi masyarakat atau warga sekolah untuk membiasakan hidup sehat dengan mengurangi plastik sekali pakai? Karena agar kita saling mengingatkan satu sama lain untuk peduli dengan lingkungan. Teman-teman, sekarang saya dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Piernes. Nama saya Revan. Nama saya Rigus. Sekarang kami akan membahas bahan diskusi kami. Yang pertama, apa saja pencemaran yang terjadi dalam video tersebut dan dampaknya bagi lingkungan. Dampak sampah bagi alam yaitu tanah tidak akan subur, serta akan mengakibatkan polusi udara karena banyak sampah yang menumpuk. Dampak sampah bagi manusia yaitu dapat menyebabkan penyakit karena sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan bau yang tidak enak, serta mengganggu pernafasan bagi manusia. Lalu yang terakhir, dampak sampah bagi hewan yaitu seperti di laut, banyak hewan yang memakan sampah dengan tidak sengaja, seperti memakan sampah plastik maupun karung. Sebaiknya kita sebagai warga Indonesia tidak membuang sampah di laut. Nah, pertanyaan kedua, apa yang terjadi kalau sampah tidak dipilah dengan benar? Yang terjadi adalah lingkungan masyarakat maupun rumah akan menjadi tercemar atau kotor. Pencemaran ini dapat mengakibatkan manusia di lingkungan sekitarnya itu tidak sehat, atau dampak sampah ini salah satunya berpengaruh pada kesehatan manusia. Terus yang ketiga, bagaimana cara mudah membedakan sampah organik, anorganik, dan B3 atau sampah yang berbahaya? Cara membedakannya yaitu sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dengan cepat. Contohnya adalah sisa makanan, daun. Dan sampah organik juga dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman. Terus sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang lama dan membutuhkan waktu untuk terurai. Contohnya seperti plastik, botol plastik, dan styrofoam. Dan juga sampah B3. Sampah B3 atau sampah beracun itu contohnya adalah limbah rumah tangga atau enggak limbah pabrik yang dapat mencemari lingkungan sekitarnya dengan zat berbahaya. Pertanyaan ketiga, dari hasil pengamatanmu, apakah fasilitas sampah di sekolah sudah digunakan dengan baik dalam pengolahan sampah? Berikan pendapatmu. Beberapa belum berguna dengan baik, karena masih banyak murid yang membuang sampah sembarangan dan banyak juga yang mencampur menjadi satu. Juga banyak siswa yang membawa sampahnya ke rumah yang justru lebih baik karena mencegah menumpuknya sampah di sekolah. Yang keempat, apa ide kalian agar teman-teman mau lebih rajin memilah sampah? Jadi, menurut pendapat kita, kita tuh membuat tempat sampah yang berwarna atau berlabel jelas. Jika tidak, pasti akan ketukar. Yang kedua, kita akan mencoba membuat tantangan atau lomba kecil supaya kita akan lebih rajin untuk memilah sampah. Baik, pertanyaan saya sederhana. Pada dasarnya kan kita sudah ketahui tadi sarannya membuat tong sampah yang berwarnanya berbeda, itu kan ya. Dan biar bisa terbiasa memilah sampah. Tapi bagaimana dari cara kalian sendiri untuk menumbuhkan sikap bisa membuang sampah dulu, biar menjadi contoh bagi yang lainnya. Karena pada dasarnya kita tahu kan sampah di setiap jalan, di beberapa kota juga sudah ada pemilahannya. Tapi sampah di jalan-jalan nggak tetap ada.
ya kan? Biarpun ada tong sampahnya yang jelas, tapi kadang kita membuangnya tetap sembarangan. Bagaimana cara mengubah karakter atau sifat orang-orang di sekeliling kita, terutama di sekolah? Begitu. Agar kalian lihat sendiri lah, tadi kan di belakang ini ada nih botol, ya kan? Padahal tong sampah ada misalkan, ataupun harusnya dibawa ke rumah dulu. Nah, gimana caranya mengubah karakter atau sifat siswa yang terbiasa apatis terhadap sampah? Mungkin itu kalau pertanyaan saya. Terima kasih. Cara mengubahnya, misalkan di sekolah, guru menegur siswa yang membuang sampah sembarangan karena di sekolah ini sudah ada tempat sampah seperti tempat sampah hijau, ada botol, tetra pak, dan bungkus nasi goreng dan lainnya. Agar di sekolah kita tidak ada sampah di sekitar kita yang belum terbuang di tempat sampah. Kan tadi Bapak nanya bagaimana cara siswa untuk meningkatkan karakter dalam memilah sampah. Nah, caranya itu kita itu membuat kegiatan tentang memilah sampah atau dengan cara memilah sampah masing-masing, dan juga kita juga akan membuat poster kampanye, bikin poster kampanye untuk kegiatan memilah sampah. Jadi teman-teman semua, jadi dari pertemuan kita hari ini, kita itu belajar untuk menghargai sampah. Sampah itu sering kita anggap sepele ya, padahal berdampak banget buat lingkungan. Misalnya kita buang sampah di selokan deh, itu kan bakalan bisa bikin banjir kan, seperti sekarang aja hujan, nanti kita pulang sekolah basah lagi semuanya, sepatu basah. Jadi itu tuh bisa menghambat kita untuk di perjalanan ke depannya, besok mau sekolah jadi males. Jadi hal-hal yang sepele kita anggap sebenarnya sangat bermanfaat, sangat berguna bagi kehidupan kita. Kita juga sering menganggap, biarinlah ada sampah kok, bakalan ada kok orang yang ngebuang. Tapi kalau yang semua orang beranggapan kayak gitu, siapa lagi yang mau buang coba kan? Lebih baik kita yang memulai daripada orang lain yang memulai tanpa ada kemauan.